Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami' syuhada'i wa salihin wa ila jami' masyayikhina wa ila jami' mualliful kutub, khususan kitab Tanqihul Qaul sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para so'imin, so'imat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, khusus segenap para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang sedang berada di rumahnya masing-masing, juga segenap alumni Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Sore hari ini dengan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama akan melanjutkan pengajian kita, yakni kita akan mengaji kitab Tanqihul Qaul yang di dalamnya mengkaji hadis-hadis fadilah dalam beberapa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita sejak awal Ramadan tahun ini sampai akhirnya nanti senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi puasa yang bisa mengangkat kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi narju syafa'atahu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan lanjutkan pengajian sore hari ini. Kita akan mengkaji atau membaca bab fadilah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keutamaan apabila kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelum kita membaca bab fadilah bersolawat kepada Nabi, di minggu yang lalu pada bab keutamaan kalimah la ilaha illallah, itu masih ada satu hadis lagi yang belum saya baca. Oleh sebab itu di awal ini saya akan selesaikan dulu satu hadis yang minggu kemarin belum sempat saya baca karena waktunya sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum, apabila berdiri siapa kalian. Berdiri di sini maksudnya minal majlis,
Jadi berdiri dari sebuah tempat duduk. Kadang-kadang kita sedang duduk-duduk sama teman-teman atau di sebuah pertemuan, di sebuah jamuan yang tadinya kita duduk-duduk bersama, kemudian kita berdiri dan meninggalkan tempat itu. Faqulu, maka hendaknya kalian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi begitu kita berdiri mau meninggalkan sebuah majelis, itu kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa idza ghtabukum, fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, maka sesungguhnya orang banyak, idza ghtabukum, apabila menggunjing siapa naskum terhadap kalian, yamna'uhum, maka akan mencegah atau menghalangi siapa al-malaku, malaikat, andzalika, dari yang demikian itu. Maksudnya dari pergunjingan itu. Jadi kalau kita duduk kemudian bersama-sama orang banyak dan setelah itu kita berdiri untuk meninggalkan tempat, apalagi orang banyak itu masih ada di situ, nah ketika orang-orang banyak itu kita sudah pergi, lalu mereka akan membincangkan kita, membicarakan kejelekan kita atau menggunjing kita, akan dihalangi oleh malaikat apabila kita membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu akan dicegah oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan apabila idza jalastum, apabila duduk siapa kalian majlisan, di dalam sebuah majlis, faqulu, maka hendaknya kalian mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabukum. Fa innan nasa, maka sesungguhnya siapa, ya, fa'ala yang melakukan, siapa mandzalika yang demikian itu, yaitu membaca bismillah dan sholawat itu tadi, wakalallahu, wakalam, telah mengutus siapa Allahu, Allah, bihi, terhadap man, siapa yang diutus, malakan, malaikat, yamna'uhum, yang akan mencegah siapa malaikat, minal ghibati, dari menghibah atau ngerasani atau membicarakan kejelekan kita, hatta la yaghtabukum, sehingga tidak menggunjing siapa mereka hukum terhadap kalian semua. Nah, jadi sekali lagi fadilah dari bismillahirrahmanirrahim dan sholawat itu akan menghindarkan kita dari pandangan orang-orang, dari perbincangan orang-orang kepada kita terhadap kejelekan kita. Di mana fadilahnya, keutamaannya di situ, untungnya buat kita apa? Sekalipun mungkin kita memiliki kesalahan, sekalipun kita memiliki kekurangan, tetapi kekurangan kita itu tidak lalu disebarkan ke sana kemari, diperbincangkan oleh orang banyak. Sehingga andai orang itu seorang pejabat, reputasinya akan jatuh oleh sebab diperbincangkan kejelekannya. Nah, oleh sebab kalimat bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kepada Nabi itu tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Disitulah bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita. Andai kata kita berbuat
salah atau keliru pada orang-orang banyak. Mudah-mudahan kita bisa memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kalimah bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bab keempat dalam kitab Tanqihul Qaul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilatis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-babur rabi'u, adapun bab yang keempat itu fi fadilatis salati, bab keutamaan bersolawat 'alan nabiy, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi atas nabi wasallam, juga memberi keselamatan atas nabi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya man shalla, man barang siapa shalla yang bersolawat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barang siapa shalla yang bersolawat alayya kepadaku wahidatan, satu kali. Shalla maka mendoakan siapa Allah, atau shalla maka bersolawat siapa Allah alaihi atas man ashron, 10 kali. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi 1 kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, maknanya kita itu memohon kepada Allah agar rahmat dan salam Allah itu dicurahkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kita, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan salamnya itu kepada kita. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, berarti Allah 10 kali memberikan rahmat dan salamnya kepada kita yang membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini juga tentu akan memperkuat keterangan-keterangan para ulama di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan bersolawat kepada Nabi. Sebagian dari mungkin saudara-saudara kita ada yang berpendapat bahwa solawat kepada Nabi itu tidak penting, sebab Nabi itu sudah dijamin oleh Allah, Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa, bahkan sudah dijamin surga. Kenapa mesti mendoakan Nabi supaya diberi rahmat, salam oleh Allah? Kenapa kita tidak mendoakan diri kita sendiri saja yang masih banyak kekurangan? Nah, ini pemahaman yang keliru semestinya. Kenapa? Yang pertama, memang bersolawat kepada Nabi itu diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan mendoakan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian semua, taslima, dengan doa keselamatan. Maka itu perintah dari Allah. Yang kedua, kenapa meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah, surganya sudah dijamin oleh Allah, tidak mungkin baginda Nabi itu masuk neraka, itu tidak mungkin. Kenapa masih kita doakan lagi? Nah, disinilah para ulama menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diumpamakan seperti gelas. Nabi itu diumpamakan seperti gelas yang sudah penuh dengan rahmat Allah. Kenapa gelas Nabi itu diibaratkan gelas sudah penuh dengan rahmat Allah? Sebab semuanya bersolawat, mendoakan kepada Nabi. Bahkan Allah dan para malaikat, bayangin betapa banyaknya malaikat itu, Allah dan juga para malaikat
Yang jumlah malaikat itu Masya Allah kita tidak tahu jumlahnya, Allah yang tahu jumlahnya. Manusia, betapa banyaknya manusia bersolawat kepada Nabi. Ikan di lautan pun bersolawat kepada Nabi. Binatang pun bersolawat kepada Nabi. Hewan bersolawat kepada Nabi. Maka wajar kalau para ulama ya mentamsilkan bahwa Nabi itu seperti gelas yang sudah penuh dengan rahmat Allah. Gelas yang sudah penuh dengan rahmat Allah. Lalu umat Nabi SAW, kita semua membaca sholawat lagi. Dicucurkan lagi oleh Allah, dan itu tidak mungkin tidak. Ketika kita mendoakan Nabi untuk diberi rahmat dan salam oleh Allah, pasti Allah akan cucurkan rahmat dan salam itu kepada Nabi. Lalu gelas sudah penuh, lalu dicucurkan lagi. Kira-kira tumpah apa tidak ini kira-kira? Mestinya sudah penuh, ya, ditumpahi lagi, dicucuri lagi, dijokin lagi, ya tentu secara logika akan luber, tumpah. Nah inilah luberan rahmat dan salam yang dicucurkan lagi oleh Allah kepada gelas, ke dalam gelas yang sudah penuh. Ini luber, dan luberannya itu kembali kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering sebut orang yang bersolawat itu adalah orang yang pinter, orang yang cerdik, orang yang pinter, bahwa dia mesti mendapatkan pahala dari solawatnya itu. Bahkan para ulama ya mengatakan kalau kita beramal yang lain itu Masya Allah, kadang-kadang untuk diterimanya itu tergantung kepada keikhlasan kita, ya, dalam hati kita ikhlas apa enggak, caranya, kaifiyahnya, syarat rukunnya. Tapi kalau bersolawat insya Allah, walaupun kita sambil lari, sambil duduk, sambil jungkir walik, sekalipun kita bersolawat kepada Nabi, maka akan diterima solawat kita. Kenapa? Karena itu permohonan kita kepada Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang tidak pernah tertolak doanya. Sampai ada yang mengatakan bahwa bersolawat kepada Nabi itu sekalipun di dalamnya ada riak, ada pamer, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengabulkan solawat seorang atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi dikatakan bahwa sampai menurut hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali saja, Allah Subhanahu Wa Taala akan balik bersolawat, mencurahkan rahmat dan salamnya kepada orang yang bersolawat itu sebanyak 10 kali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannati. Man, barang siapa sholat yang bersolawat, siapa man alayya, atas aku, ya, alfa marrotin, sebanyak 1000 kali, lam yamut, maka tidak akan mati, ya, siapa man hatta yubashsharu lahu, sehingga diberi kabar gembira, lahu bagi man, diberi kabar gembira apa? Bil jannati, dengan surga. Maknanya apa? Orang yang bersolawat menurut hadis ini kok sampai bersolawat itu 1000 kali, maka orang ini tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kematiannya itu seraya menerima kabar gembira tentang surga. Nah sekarang kalau menerima kabar gembira tentang surga, ini maknanya apa? Tentu orang ini insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baliknya orang yang akan mati diberi kabar tentang neraka, tentu na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maknanya orang ini ketika mau mati itu sudah diperlihatkan, sudah diberi gambaran oleh Allah bahwa dirinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man barang siapa sholat bersolawat siapa man alayya kepadaku sholatan wahidatan sebanyak satu kali, jadi satu kali bersolawat, sallallahu sallam, maka bersolawat siapa Allah alaihi atas man biha sebab membaca solawat satu kali itu tadi asyron, Allah bersolawat asyron sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, wa man, dan barang siapa shalla yang bersolawat siapa man alayya kepadaku asyran 10 kali, sallallahu alaihi sallam, maka bersolawat siapa Allah alaihi atas man biha sebab membaca solawat 10 kali itu tadi dibalas berapa oleh Allah? Mi'atan, 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, wa man, dan barang siapa shalla yang bersolawat siapa man alayya kepadaku mi'atan sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, shalla maka bersolawat siapa Allah alaihi atas man biha sebab membaca solawat 100 kali itu tadi alfan, 1000 kali. Jadi kalau kita bersolawat 10 kali Allah balas 100 kali. Kalau kita bersolawat 100 kali Allah akan balas 1000 kali. Wa man shalla alayya, wa man, dan barang siapa shalla yang bersolawat siapa man alayya kepadaku alfan, 1000 kali, lam tamassahun nar, lam tamassahu, maka tidak akan menyentuh hu kepada man apa an-naru, neraka. Ya, kalau kita sudah bersolawat kepada Nabi sampai 1000 kali, maka diterangkan dalam hadis ini kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Wa man, dan barang siapa man, wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nasia yang lupa siapa man as-sholata untuk bersolawat alayya kepadaku faqad akhta'a, maka sungguh telah salah, telah keliru. Apa yang keliru? Thariqal jannati, jalan menuju surga. Jadi kok orang itu gak pernah solawat karo Kanjeng Nabi, pelite masya Allah, gak gelem nek kon solawat karo Kanjeng Nabi, gak mau disuruh bersolawat kepada Nabi, padahal sudah diterangkan, dijelaskan keutamaannya, masih juga gak mau. Maka menurut hadis ini orang seperti itu orang yang lupa jalan menuju surga. Kalau lupa jalannya, ya berarti dia belok, kesesat, ya tidak sampai ke surga. Makanya kita terus ya disarankan, terus diajak untuk bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai kita keliru jalan saat kita menuju surganya Allah nanti. Maknanya kita akan disasarkan, ya, tidak ketemu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ketemu jalan menuju surga, ya akan kemana tentunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'ala shalah alayya salatan. Inna awlan nasi, inna sesungguhnya awlan nasi, yang pertama-tama atau yang utama dari manusia, dari orang-orang banyak, bi kepadaku, ya, yaumal qiyamati pada hari kiamat, itu aksaruhum yang paling banyak dari mereka, alayya kepadaku,
solatan, apanya solatan, solawatnya. Jadi kalau nanti orang-orang yang dekat kepada Nabi, orang yang dekat kepada Nabi, orang yang ditolong oleh Nabi pada hari kiamat itu, yang didulukan oleh Nabi, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqah. Mahaqatun, salatukum. Salawat kalian alayya kepadaku itu mahaqatun, jadi penghapus dosa. Apabila kita bersolawat kepada Nabi, itu juga akan menghapus dosa-dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Man barang siapa sholat yang bersolawat, siapa man alayya kepadaku fi kulli jum'atin pada tiap-tiap hari Jumat arba'ina marrotan, sebanyak 40 kali solawat, mahallahu maka menghapus mongko busak sopo Allahu Allah dzunubahu terhadap dosa-dosanya man kullaha semuanya. Tiap hari Jumat malam Jumat ba'da maghrib, daripada bengong-bengong, daripada nganggur-nganggur bersolawat kepada Nabi. Kalau enggak mau yang panjang, yang penting sudah bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus sambil pegang tasbih. Ya nak. 40 kali. Insyaallah menurut hadis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya. Waqala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, min du'ain tidak ada dari doa, tidak ada doa, illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, illa kecuali bainahu antaranya doa, wa bainahu antaranya man orang yang berdoa itu, wa bainas sama'i dan antaranya langit itu hijabun, ada penghalang, ada tembok, ada benteng, ada penutup, ada hijab. Hatta yusalli alayya, hatta yusalli alayya, sehingga bersolawat kepadaku. Fa idza shalla alayya, fa idza shalla alayya, maka apabila bersolawat kepada aku, in kharaqa dzalikal hijab, in kharaqa maka koyak, hancur, apa dzalikal hijab, benteng itu tadi, penutup itu tadi dihancurkan oleh Allah, ya. Wa rufi'at du'a'u, dan diangkat, wa rufi'at dan diangkat apa ad-du'a, doa. Jadi makanya ketika kita berdoa kepada Allah, ya, baik doa sendiri maupun doa berjamaah, itu jangan sampai lupa. Selalu kita awali juga di samping hamdalah, kita juga awali dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum akhir dari doa juga kita akhiri dengan bersolawat dan juga hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi, melafazkan hamdalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dikatakan bahwa alhamdulillah itu adalah kunci daripada dikabulkannya doa. Jadi solawat juga demikian halnya, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, ya, antara kita dan langit itu ada benteng yang menghalangi doa kita terkabul. Nah, ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, maka benteng itu tadi, hijab itu tadi akan dikoyak, akan hancur oleh solawat itu.
maka kemudian doa kita diangkat. Artinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan sombong ya kita kepada Nabi itu. Jangan sombong untuk bersolawat. Ini doa seolah enggak penting bersolawat. Yang penting sudah kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Padahal kita dalam berdoa itu juga pakai adab. Ya. Di antaranya ketika kita berdoa itu di samping kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Nabi. Lalu kita juga diajarkan oleh Imamul Ghazali dalam berdoa kita ini tidak boleh pakai kata-kata insya'a yang artinya kalau Allah berkehendak. In syi'ta, ya Allah kalau engkau berkehendak ya Allah. Hendaknya tidak demikian ya. Jadi doa itu memang betul-betul harus rojaan, berharap penuh kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini doa setengah-setengah. Ya Allah misalnya, sama saja kalau ya Allah misalnya kan, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak kalau engkau mau ya Allah. Itu enggak boleh demikian. Maka kita harus doa itu harus rojaan, harap penuh, keyakinan penuh, husnuzon kepada Allah, yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku itu tergantung dengan prasangka hambaku, kata Allah. Kalau hambaku berprasangka doanya aku kabulkan, maka akan aku kabulkan. Tapi kalau hambaku sudah berprasangka buruk, berprasangka bahwa doanya tidak akan aku kabulkan, ya tidak dikabulkan oleh Allah. Misalnya, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak misalnya. Tapi kayaknya paling juga enggak kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, misalnya saya pengen berangkat haji ya Allah. Terus setelah doa, opo ya mungkin, apa juga mungkin saya haji wong saya enggak punya apa-apa. Namanya berdoa minta saja kepada Allah. Allah tidak akan mungkin ya tidak sanggup jika Allah hendak mengabulkan permintaan hambanya. Sekalipun kelihatannya kita tidak punya uang, tapi kalau Allah sudah menghendaki kita berangkat haji, maka Allah akan memberi jalannya. Sebab Allah itu maha kaya. Ya, maha kaya, tidak seperti kita. Apapun yang kita minta, sandarkan betul kepada Allah, jangan sampai ada ragu-ragu, jangan sampai ada suudzon bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tentu harus husnudzon, berkeyakinan penuh, rojaan, berharap penuh kepada Allah bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin, man shalla alayya, man barang siapa shalla yang bersalawat alayya kepadaku, fi yaumin dalam satu hari, mi'ata marratin sebanyak 100 kali, qadallahu maka mengabulkan atau mengijabah siapa Allah lahu kepada man atau bagi man, mi'ata hajatin sebanyak 100 hajat, 100 kebutuhan. Sab'ina minha li akhiratihi, sab'ina adapun yang 70 hajat atau 70 minha dari hajat itu li akhiratihi untuk akhiratnya man. Wa salasina, dan 30 minha dari hajat itu lidunyahu untuk dunianya man. Jadi kalau kita punya hajat 100 ya, kita bersolawat kepada Nabi dalam satu hari itu 100 kali ya. Sebenarnya 100 kali itu enggak lama tuh. Kalau pakai yang pendek seperti saya tadi itu cepat. Pakai muter tasbih, satu kali putaran dari kepala tasbih sampai ke kepala tasbih itu sudah cukup. 99 ditambah 1 sudah 100 cukup. Satu kali duduk selesai sholat, sebelum kita berdoa
Sholawat dulu 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus 100 kali baru kita berdoa kepada Allah. Dan doa kita kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tapi 100 itu menurut hadis yang satu ini, bahwa 70 itu nanti akan dinikmati oleh orang yang bersolawat di dalam surganya Allah nanti di akhirat. Ya, kemudian hajat di akhirat maksudnya ya, kebutuhan kita nanti di akhirat. Dan yang 30 itu akan diberikan oleh Allah untuk kita nikmati di dunia. Maka geneplah 100 hajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatihi 20 marratan walam yamut hatta yubasyaru bil jannati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man barang siapa shalla bersolawat alayya kepadaku sholatan wahidatan, satu kali solawat, sallallahu, maka bersolawat siapa Allahu Allah, maka bersolawat siapa Allahu Allah alaihi atas man, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya Allah, 20 marratan, sebanyak 20 kali. Satu kali dibalas 20 kali oleh Allah dan juga para malaikatnya Allah. Walam yamut, dan tidak akan mati siapa man, hatta yubasyaru, sehingga diberi kabar gembira. Ya, siapa man itu tadi, bil jannati, dengan surga. Jadi matinya itu diberi kabar oleh Allah dengan kabar gembira, yaitu surga. Dan insya Allah orang ini akan mati memperoleh jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu secara logika juga anjuran sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya ini tentu tidak begitu-begitu saja, juga akan diiringi dengan melaksanakan perintah yang wajib, amaliyah-amaliyah yang baik, perilaku yang baik, ya, maka akan seiring dengan fadilah dan keutamaan sholawat itu. Lalu tidak dipahami, ya sudah kalau begitu bersolawat saja, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah haji, cukup sholawat saja. Tentu maknanya tidak demikian. Artinya sholawat ini adalah keutamaan yang mengiringi pelaksanaan kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, tentu perintah-perintah yang wajib juga lebih-lebih ditambah lagi dengan amaliyah-amaliyah sunnah, juga perilaku-perilaku yang baik. Sebab inti daripada ajaran Islam, inti diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita berakhlakul karimah, supaya kita berbuat baik juga kepada sesama, kepada lingkungan kita, berbuat baik. Para pendengar, pemirsa sekalian yang saya muliakan, lalu hal yang dapat kita ambil, kenapa kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya di samping bahwa bersolawat kepada Nabi membawa keutamaan yang banyak, yang sangat menguntungkan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga bagaimana kita merenungkan bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang murah hati. Jangan seolah-olah kita saja disuruh bersolawat kepada Nabi, tapi Nabi kepada kita bagaimana? Masya Allah, Nabi itu luar biasa baiknya kepada kita, ya, kepada umatnya. Dan itu pasti tidak ada yang tertinggal satu orang pun, satu makhluk pun
dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlepas dari kebaikan Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, termasuk hewan dan juga makhluk lain pun mendapatkan rahmat atas terutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi mendapatkan kebahagiaan pemberian dari Allah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta lalu bergembira, euforia dan menikmati pemberian itu sendiri. Tidak, tapi beliau langsung serta-merta membagi kebahagiaan dan pemberian Allah itu kepada umatnya yang soleh-soleh. Saat itu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah ke langit yang ketujuh, lalu naik ke Sidratil Muntaha. Saat itu beliau jumpa dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka apa ucapan beliau yang pertama kali? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kesejahteraan, kesucian, barokah, ya, milik Engkau ya Allah. Ya. Lalu Allah membalas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, kalau begitu saya balas, wahai Nabi, Assalamu alayka, salamku untukmu. Ya. Ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmatnya Allah juga barokahnya untukmu wahai Muhammad. Tapi waktu itu Nabi tidak serta-merta, oh iya ya Allah, semuanya untukku ya Allah. Tapi Nabi tidak. Apa kata beliau? Dijawab oleh beliau, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam itu untuk kami dan untuk semua hamba-hambamu yang soleh-soleh ya Allah. Lalu malaikat Jibril yang saat itu sedang menunggu di langit yang ketujuh karena tidak sanggup untuk ikut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratil Muntaha, bersaksi malaikat Jibril, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ucapan-ucapan Nabi, dialog antara Nabi dengan Allah juga disaksikan oleh malaikat Jibril yang ada di langit yang ketujuh itu, menjadi bacaan kita tatkala kita bertasyahud pada solat kita, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Ini bukti bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pelit kepada kita. Ketika beliau menerima salam, menerima kesejahteraan, menerima barokah dari Allah, saat itu andai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya serakah, diambilnya sendiri. Beliau tidak ingat kepada umatnya. Tapi tidak, beliau langsung ingat kepada umatnya, terutama hamba-hamba Allah yang soleh-soleh juga ikut kebagian rahmat, juga salam, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sampai saat ini kita semua senantiasa menikmati hidup ini dengan penuh keberkahan, dengan penuh rahmat Allah. Betapa tak terhitungnya nikmat-nikmat Allah yang selalu dicurahkan kepada kita manusia yang hidup di muka bumi ini, juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Rahman Rahim Allah senantiasa kita rasakan. Maka sungguh betapa tidak wajarnya ya apabila kita tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya muliakan, para shaimin shaimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan, masih ada waktunya, pada bab yang kelima, al-babul khamisu fi fadilatil imani. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima
itu fi fadilatil imani, bab menerangkan keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu adapun iman itu ma'rifatun, pengetahuan, bil qalbi di dalam hati, wa qaulun dan ucapan, bil lisani dengan lisan, wa amalun dan perbuatan, bil arkani dengan anggota badan. Jadi iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, mengenal Allah lewat hati, dan mengucapkan pengenalannya itu dengan lisannya. Lalu setelah hatinya mengetahui, meyakini, lisannya mengucapkan, kemudian wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badannya. Kan juga dikatakan bahwa iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi memantapkan di dalam hati, ya, kemudian diucapkan. Ucapannya bagaimana? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ucapannya. Kemudian setelah itu wa amalun bil arkan, ya, dilaksanakan dengan perbuatannya. Diperintah sholat maka sholat, diperintah puasa maka puasa, diperintah haji bagi yang mampu maka haji, diperintah berzakat maka berzakat. Itu namanya wa amalun bil arkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamratuhu al ilmu. Al imanu adapun iman itu uryanun, terlanjang. Jadi iman itu terlanjang, artinya perlu dikasih pakaian. Wa libasuhu adapun pakaiannya itu at-taqwa, takwa, takut kepada Allah. Jadi kalau orang mengaku dirinya beriman, cuman iman-iman saja, lalu setelah dia iman, dia percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah itu beres. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji padahal sudah mampu juga tidak. Maka iman orang ini masih terlanjang, belum ada pakaiannya. Lah pakaiannya apa? Walibasu taqwa. Pakaiannya itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu beda takut dengan harimau, beda takut dengan anjing yang galak, beda. Galak itu kereng, kalau bahasa Palembang galak itu mau, tapi kalau galak bahasa ini itu maksudnya kereng, kejam, ganas. Takut dengan harimau itu kita lari jauh dari harimau. Takut dengan corona, kita physical distancing, social distancing, stay at home, diam di rumah, jaga jarak dengan orang lain. Itu cara takut dengan corona. Beda takut dengan Allah. Takut dengan Allah itu caranya adalah taqarrub, tadarru, mendekatkan diri kepada Allah. DP marang Gusti Allah, mepet karo Gusti Allah, nyender karo Gusti Allah. Jadi memang nggak bisa disamakan ya. Kalau orang bilang, wah dengan corona kok takut. Takut itu hanya kepada Allah. Memang beda takutnya dengan corona. Kalau takut dengan corona kita berusaha menghindar. Ya, itulah yang sering disebut darul mafasid,
menjauhkan diri dari kerusakan. Artinya itu social distancing, physical distancing. Stay at home. Kita berusaha menjauh dari penyakit itu. Ya, jangan keliru. Kita hanya takut kepada Allah, nggak perlu takut sama corona. Nggak apa-apa, nggak social distancing, nggak apa-apa, nggak physical distancing. Ini keliru pemahaman. Itu memang beda. Kalau takut kepada Allah, kita dekat, kita takarrub, kita tadarru, kita mendekat, kita DP, kita nempel marang Gusti Allah. Tapi kita takut dengan harimau, kita harus menjauh dari harimau. Seperti itu cara memahaminya itu. Ya, walibasuhu taqwa. Adapun pakaian daripada iman itu tadi adalah bertakwa kepada Allah. Maknanya apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah dengan semampu dan sekuat tenaga kita. Itu makna takwa. Perintah Allah apa saja? Ya, perintah Allah yang wajib, terutama jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi juga yang mampu. Sudah mencukupi hartanya wajib zakat, untuk zakat mal. Maka itu kita laksanakan. Menjauhi larangan-larangan Allah, wajtinabun nawahi. Menjauhi larangan-larangan Allah. Maksiat kita tinggalkan, kita jauhi. Ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita jauhi. Apapun bentuknya, kalau itu dilarang oleh Allah, kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu disebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinatuhu, adapun hiasannya takwa, adapun hiasannya iman itu al-haya'u malu. Maka ada hadis al-haya'u minal iman. Ya, malu itu adalah setengah daripada iman. Maka kalau tidak punya malu, ya berarti imannya itu enggak cukup, enggak genep. Wa samratuhu, adapun buahnya iman itu al-ilmu, ilmu. Jadi supaya genep imannya itu, supaya genep itu diberi bagian iman itu adalah takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau itu berupa perintah Allah, sekuat tenaga kita laksanakan, semampu kita laksanakan. Dan apabila itu larangan-larangan Allah, maka sejauh-jauhnya kita hindari. Kemudian supaya iman kita ini ada perhiasannya, dihiasi indah diri kita ini jadi indah. Kita beriman lalu terasa indah, orang melihat kita juga senang. Kenapa? Karena kita punya malu. Kalau kita bilang beriman saja tapi tidak punya malu, ya, sesuatu yang mungkin dipandang orang itu, dilihat orang secara adat, secara hukum, itu tidak patut, jangan dilakukan. Ya. Makanya Islam mengajari bagi laki-laki menutup aurat, batas auratnya laki-laki sudah jelas. Bainas surrati warukbati, antara pusat sampai ke dengkul. Tapi supaya sempurna dan tergolong dalam akhlak yang baik, maka ditutup auratnya dengan rapat. Tidak mentang-mentang laki-laki setiap hari undli udle ketok setiap hari. Apalagi perempuan, batas auratnya sangat-sangat kompleks. Ya, semua pada wanita itu adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Maka wahai para wanita, tutuplah aurat supaya kalian termasuk orang yang menghiasi iman kalian, yaitu dengan haya, dengan rasa malu. Kalau auratnya sudah diumbar, auratnya sudah dibuka, diler kemana-mana, maka orang ini imannya tidak dihiasi. Ya. Kemudian wasamratuhu al-ilmu. Iman itu juga ada buahnya. Apa itu buahnya iman? Yaitu ilmu.
Ya, kalau orang yang beriman tapi tidak peduli dengan ilmu, tidak mau menuntut ilmu, enggan belajar, maka orang ini imannya tidak berbuah. Sebab kenapa? Karena iman itu buahnya adalah amal soleh. Ya, amal soleh. Bagaimana orang akan berbuat soleh kalau ilmu untuk berbuat kesolehan itu sendiri tidak tahu? Caranya berbuat soleh itu tidak tahu. Dia beriman, tapi ketika dia mau sholat, ilmunya sholat dia tidak tahu. Sholatnya terus ngawur, maka namanya tidak berbuah. Karena tidak tahu bagaimana caranya sholat, akhirnya sholatnya tidak benar. Karena tidak tahu bahwa membayar zakat mal yang sudah cukup satu nisab itu wajib. Yang sudah cukup nisabnya itu wajib. Dia tidak mau membayar karena dia tidak tahu apakah zakat dari hartanya itu sudah wajib apa belum. Hitungannya juga tidak tahu, caranya juga tidak tahu. Akhirnya dia tidak membayar zakat malnya. Maka jadilah dia tidak berbuat soleh dengan hartanya. Ketika itu maka imannya tidak berbuah pada saat itu. Maka disebutkan di sini wasammaratuhu al-ilmu. Buah daripada iman itu adalah ilmu. Sebab setelah orang itu beriman lalu berilmu, maka sempurnalah imannya. Jadi kalau sudah imannya itu diberi pakaian dengan ketakwaan, dihiasi dengan rasa malu, dan juga diberi buah dengan ilmu, maka sempurnalah iman seseorang itu. Mudah-mudahan ngaji kita sore hari ini membawa manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi hidayah kepada kita, dijadikan hati kita gemar bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa memahami akan ilmu-ilmu Allah yang dilewatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para ulama, sehingga kita menjadi iman kita menjadi sempurna, sebab diberi pakaian dengan takwa, dihiasi dengan malu, dan berbuah oleh sebab ilmu kita. Ini saja, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.